Jadi pertama-tama saya bersyukur sesulit-sulitnya tantangan yang pernah terjadi dalam hidup saya, pernah juga terjadi di tahun ini gitu kan, memang nggak mudah, tapi saya tidak pernah membiarkan diri saya sampai hilang harapan, hilang iman. Itu enggak sih, karena itu satu-satunya pegangan terakhir. Mau omset turun sejauh apapun gitu kan, mau kehilangan banyak hal pun gitu. Jadi itu tiga hal yang saya nggak akan pernah biarkan itu lepas dari tangan saya gitu. Iman, harapan gitu ya, dan kasih gitu. Jadi nggak pernah sampai nol banget tuh, nggak pernah. Karena kalau sampai nol, saya nggak mungkin tetap ada di sini gitu. Itu nggak mungkin banget. Ya, saya bersyukur kenapa ya, karena saya punya orang tua yang dari sejak kecil mendidik saya dan mengingatkan saya gitu. Sesulit-sulitnya hidup, pokoknya jangan pernah kamu give up terhadap diri kamu sendiri. Itu nggak pernah sedikit pun terpikirkan, itu nggak akan pernah gitu. Dan caranya saya memang nggak mudah ya, seperti saya bilang ya. Sometimes kadang-kadang kan ketika kita berada di dalam titik terendah, apalagi mungkin ada ya itu, maksudnya kadang-kadang kan mungkin ada hal yang kita rencanakan tidak berjalan, ada orang yang kita percayai ternyata melakukan hal yang berbeda gitu, ada orang-orang yang berprasangka buruk, ada banyak lah, kita semua pasti kan pernah mengalaminya. Nah, cuma yang paling penting adalah pertama saya harus bisa percaya bahwa ada hal yang bisa saya kendalikan, ada hal yang nggak bisa saya kendalikan gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal itu tidak bisa saya kendalikan, misalnya kayak orang mau berbuat apa, orang mau bicara apa, orang mau melakukan apa, itu kan benar-benar di luar dari kendali saya. Ya, it's okay, biarkan saja, karena semakin saya melawan atau melakukan sesuatu, justru itu malah menyeret kita ke arah yang tidak baik, yang tidak benar gitu. Tapi saya harus fokus kepada apa yang saya bisa kendalikan. Yang saya bisa kendalikan di hidup ini cuma dua, yaitu effort kita dan attitude kita. Jadi tindakan apa nih? Dan bagaimana sikap kamu ketika melakukan hal tersebut? Again, kalau misalnya berbicara tentang namanya bisnis, semua pasti terdampak ya. Maksudnya kayak saya pun juga pasti berdampak gitu. Tapi sesulit-sulitnya ya, at least I have to do something gitu. Saya tetap harus mikirkan cara, saya masih tetap harus beradaptasi, harus mencoba cara baru gitu, mencoba bisnis baru, atau mungkin mencoba teknologi baru gitu untuk bisa beradaptasi, walaupun nggak dijamin 100% bakal berhasil kan. Tapi kalau saya nggak bergerak kan pasti ya gagal juga gitu. Nah, jadi itu sih, tetap berjalan, tetap berserah, berdoa. Dan ada satu hal nih yang untuk mengingatkan saya, mulai tahun ini sebenarnya saya sekarang melakukan journaling. Jadi saya ini salah satu cara ya untuk supaya kita nggak stres dan nggak sampai depresi. Karena banyak orang kadang-kadang tuh memendam, dan kadang-kadang kalau kita semua dipendam sendiri, itu jadinya depres. Iya, jadi pressure gitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu cara untuk meng-avoid depression itu, lawan kata depresi itu sebenarnya bukan happiness, tapi lawan kata depresi itu sebenarnya ekspresi. Jadi caranya supaya kita nggak terpendam dan jadi depres dan jadi gelap dan tertanam gitu, harus ada cara untuk kita bisa mengekspresikan dan mengeluarkan hal itu. Jadi kalau buat saya, salah satu caranya yaitu saya berdoa, saya bernyanyi, saya memuji. Itu penting banget, karena itu membuat saya bisa mengeluarkan semua unek-unek saya, karena ada beberapa hal yang kita nggak bisa cerita sama orang kan, kita ceritanya ke yang di atas gitu. Terus salah satu cara saya untuk berekspresi ya adalah dengan menulis. Jadi ini adalah hasil tulisan journalingnya saya gitu, supaya ya saya juga bisa ingat gitu kalau ini adalah, saya menuliskan kejadian-kejadian yang mungkin memang sulit, tapi saya percaya, saya imani, saya doakan, dan akhirnya kalau itu berhasil ya itu kan jadi kekuatan juga buat saya gitu. Jadi ya itu buat saya, dengan mengekspresikan itu sangat membantu sih gitu. Dan ya, and like I say, seperti saya bilang, percaya deh, sesulit-sulitnya keadaan kita, sendiri-sendirinya kita merasa sendiri, sebenarnya ada orang di luar sana yang masih peduli kok sama kamu gitu, yang masih mendoakan kamu, yang benar-benar tulus gitu, sayang sama kamu dan mendoakan kamu gitu. Dan kekuatan orang-orang yang mungkin kamu nggak kenal, itulah yang akhirnya membuat kamu tetap berada di jalan yang benar, dan akhirnya tetap bisa berjuang dan berhasil.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.